Dan kita berdua bakal ngebahas tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia saat abad ke-20. Nah, sebelumnya boleh nggak kamu memperkenalkan diri kamu terlebih dahulu? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan aku Gibran Lagipari sebagai narasumber pada podcast sejarah kali ini. Nah, Gibran, sekarang aku pengen nanya nih tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia saat abad ke-20. Jadi, setahu aku ya, kalau misal perjuangan kemerdekaan Indonesia tuh saat mencapai abad ke-20 itu tuh udah mendirikan organisasi. Nah, aku pengen nanya nih tentang salah satu organisasi yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan ini, yaitu organisasi Parindra. Nah, menurut kamu nih ya, organisasi Parindra ini tuh organisasi apa sih gitu? Jadi organisasi Parindra itu merupakan salah satu organisasi kooperatif yang terbentuk pada abad ke-20. Nah, itu pada perjuangan kemerdekaan pada abad ke-20, rakyat Indonesia tuh udah nggak cuma pakai senjata tradisional, mereka juga melakukan berbagai organisasi, diplomasi, bahkan demonstrasi. Oh, jadi pokoknya tuh organisasi Parindra ini tuh didirikan saat perjuangan kemerdekaan Indonesia ini tuh udah lebih terorganisir gitulah ya. Udah nggak cuma mengandalkan senjata-senjata atau peperangan doang, tapi udah lebih ke arah cara-cara diplomasi, misalnya kayak membentuk organisasi gitu ya. Salah satunya organisasi Parindra ini. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, organisasi Parindra ini tuh didirikan kapan dan diketuai oleh siapa sih? Jadi organisasi Parindra itu tuh didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1936. Oh, oke. Nah, setahu aku juga organisasi Parindra ini tuh kayak merupakan gabungan gitu kan dari sejumlah organisasi lainnya. Nah, boleh nggak kamu kayak sebutin sejumlah organisasi tersebut gitu? Jadi organisasi Parindra itu tuh merupakan gabungan dari organisasi Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Serikat Betawi, Serikat Ambon, bahkan PBI atau Partai Bangsa Indonesia. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih tentang kontribusi yang dilakukan oleh organisasi ini tuh. Organisasi ini tuh terlibat dalam dalam perjuangannya itu dari aspek apa aja sih gitu? Boleh nggak kamu sebutin dan kamu jelasin gitu? Oke. Jadi pertama tuh dalam aspek politik. Nah, beberapa anggota Parindra itu tergabung dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Mereka itu bekerja sama dengan beberapa kolonial Belanda untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dalam bidang ekonomi, mereka juga membangun Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Nah, kemudian pada bidang sosial, mereka juga membentuk rukun tani, yaitu perkumpulan pada para buruh tani untuk mensejahterakan mereka. Jadi organisasi ini tuh terlibat dalam tiga aspek ya, yaitu tadi politik. Kalau politik tuh dia tuh berarti lebih ke arah untuk menyuarakan aspirasi rakyat pribumi gitu ya. Sementara kalau dalam ekonomi dia itu ingin mensejahterakan keuangan dari pribumi ini. Dan kalau misal dari aspek sosial dia itu ingin ada kayak persatuan gitu ya antar rakyat, terutama para petani ini. Nah, sekarang aku pengen nanya nih, soalnya kalau nggak salah tuh aku pernah dengar kalau misalnya setelah Dr. Sutomo yang merupakan ketua pertama dari organisasi Parindra ini tuh, beliau tuh berpulang gitu ya, kemudian kan digantikan sama ketua yang lainnya ya. Nah, boleh nggak kamu kasih tahu siapa sih ketua yang menggantikan Dr. Sutomo itu? Setelah Dr. Sutomo wafat kan, Parindra langsung digantikan oleh Muhammad Husni Tamrin. Dan kamu boleh nggak ngejelasin saat periode organisasi ini tuh diketuai sama Muhammad Husni Tamrin ini tuh dia itu apa aja sih gitu yang terjadi? Adakah kayak Muhammad Husni Tamrin itu atau MHT ini tuh terlibat gitu dalam suatu hal gitu ya? Jadi aku mau nanya nih,
kan setelah dia diketuai sama MHT, aku mau nanya nih, nah sekarang Gibran aku mau nanya nih, kontribusi atau misal apa gitu organisasi ini tuh terlibat dalam hal apa gitu pas lagi diketuain sama MHT ini tuh? Jadi pas diketuai sama Muhammad Husni Tamrin itu, Parindra ada ikatan nih sama dia tuh udah ada kayak kerja sama gitu ya sama Jepang. Nah terus kan secara historikal kan antara Belanda sama Jepang ini kan dia itu Parindra ini kan merupakan organisasi kooperatif kan, yang berarti dia itu kerja sama pihak Belanda. Tapi ketika si MHT ini tuh udah ada kontak-kontak sama pihak Jepang, reaksi pihak Belanda ini tuh gimana nih? Soalnya nggak usah ya, udah lanjut. Nah Gibran, sekarang aku mau nanya nih, ketika organisasi Parindra ini tuh diketuain sama MH Tamrin, organisasi ini tuh terlibat dalam hal apa aja sih? Nah, pada saat diketuai oleh MH Tamrin, Parindra ini tergabung dengan kontak-kontak dagang Jepang. Nah, salah satu buktinya itu pada saat MH Tamrin meninggal dunia, para anggota Parindra mengangkat tangannya yang disebut Grut Salut. Baru tahu sih jujur. Nah tapi Gibran, aku mau nanya nih, kan organisasi Parindra ini kan termasuk kooperatif kan, yang berarti dia itu tuh sering dia tuh ada kontak kerja sama juga gitu kan sama pihak Belanda gitu kan. Nah tapi secara historikal si MH Tamrin ini itu kan dia itu punya kontak dengan pihak Jepang juga kan. Sementara kita tahu kalau misal hubungan Belanda sama Jepang ini tuh itu tuh enggak ada hubungan yang baik gitu. Jadi kira-kira reaksi dari pihak Belanda ketika tahu MH Tamrin ini tuh punya kontak dagang ini sama Jepang itu gimana? Nah, pas pihak Belanda tahu, mereka langsung menggeledah rumah MH Tamrin. Nah pada saat itu tuh MH Tamrin lagi sakit malaria. Nah kemudian ketika 2 hari kemudian ia meninggal dunia. Oh, MH Tamrin. Nah sekarang aku mau nanya nih, setelah MH Tamrin ini tuh ditangkap dan kemudian dia itu wafat, gimana nih nasib dari organisasi Parindra ini? Apakah organisasi ini tuh akhirnya runtuh gitu, atau apakah dia tuh lanjut lagi gitu? Jadi sempat dibentuk Parindra kedua yang disebut Partai Sempalan pada tahun 1949. Tapi sayangnya kurang maju nih partainya. Kayak kurang diminati gitu ya. Ngerti. Jadi pokoknya tuh sebenarnya tuh organisasi Parindra ini tuh sempat ganti nama gitu ya. Jadi namanya Partai Sempalan gitu ya. Dan dia itu tuh sempat dilanjutin juga gitu. Cuma karena emang dia itu kurang diminati dan kurang dapet atensinya gitulah ya dari masyarakat, akhirnya dia tuh organisasinya tuh jadinya runtuh gitu ya. Menarik banget sih jujur Gibran ya ini tentang informasi mengenai salah satu organisasi yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia saat abad ke-20 ini ya. Jadi kita bisa tahu pokoknya tuh intinya tuh organisasi Parindra ini tuh organisasi yang termasuk ke dalam golongan kooperatif gitu ya, dimana dia itu tuh lebih lunak gitu ya, dia tuh lebih ke arah manut-manut aja gitu ke pihak Belanda gitu ya. Iya, tapi kooperatif tuh walaupun lemah lembut tapi tetap efektif untuk menyuarakan kemerdekaan Indonesia. Soalnya kan kalau kebalikan dari organisasi kooperatif ini kan non kooperatif, dia tuh melakukan cara-cara radikal gitu ya, yang akhirnya malah justru menimbulkan korban jiwa ya. Jadi makanya organisasi Parindra ini tuh terbilang efektif meskipun ya pada akhirnya dia tuh karena nggak ada yang berminat lagi akhirnya dia runtuh. Wah Gibran, makasih banyak ya udah jadi narasumber aku di podcast kali ini. Nah itu dia guys, itu dia informasi tentang salah satu organisasi yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia saat abad ke-20. Nah sekarang kita udah di penghujung podcast nih, rasanya udah nggak kerasa gitu ya Gibran. Kerasa banget ya. Nah jadi ya kayaknya itu aja sih ya guys. Aku harap podcast ini tuh bisa jadi bahan pembelajaran kalian dan justru menambah wawasan kalian ya.